Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bugiok. Saya akan mengajar kalian sejarah Indonesia dan kalian akan bertemu dengan saya baik daring maupun tatap muka selama 1 tahun ke depan. Saya akan jelaskan materi sejarah Indonesia selama semester 1 ini yang akan kita tempuh bulan Juli sampai November 2020. Yang pertama, kita akan bahas bab tentang bagaimana cara belajar sejarah atau apa ilmu sejarah itu sendiri. Yang kedua, kita akan bahas tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara. Kalau Anda buka buku kalian, di dalamnya itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kamu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sedangkan yang kedua, Anda diharapkan dapat memahami perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah itu sendiri. Nah, di akhir mungkin Anda akan diberikan tugas, bisa dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya. Saya mulai pelajaran hari ini yaitu pengertian sejarah. Istilah sejarah sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya sebagai pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan history, artinya masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Yunani sering disebut dengan historia, artinya orang pandai. Bagaimana sejarah menurut pendapatmu? Historia vitae magistra. Sejarah membuat orang lebih bijaksana. Pentingnya belajar sejarah. Seberapa penting sih kita belajar sejarah? Ada 3 hal yang kita dapat dari belajar sejarah. Yang pertama, secara edukatif. Anda akan mendapatkan pelajaran peristiwa-peristiwa itu sebagai sebuah pengalaman dari masa lalu. Yang kedua adalah inspiratif. Dari peristiwa tersebut, Anda akan mendapatkan ilham atau mungkin motivasi untuk melakukan sesuatu hal lebih baik di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah rekreatif. Belajar sejarah sebenarnya ada kesenangan tersendiri dan kita akan merasa terbuai dalam kalimat-kalimat yang indah yang dituturkan oleh ahli sejarawan. Kedepannya, dalam jangka waktu panjang, Anda akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menatap masa depan. Itu adalah pentingnya belajar sejarah untuk kita semua. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu yang dikatakan Soekarno dalam sidang MPR tahun 66. Artinya, kita jangan lupa akan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya. Mungkin itu maksudnya dari Presiden Soekarno. Pengertian sejarah menurut pendapat ahli. Yang pertama, Herodotus. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Itu pendapat Herodotus. Herodotus ini adalah seorang ahli sejarah zaman Yunani kuno yang hidup pada masa abad ke-5 sebelum Masehi. Dia tinggal di Yunani, yaitu kalau sekarang Anda lihat di peta dunia itu ada di Pulau Kreta, atau di bawahnya itu ada benua Afrika, atasnya benua Eropa. Yang kedua, pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Ibnu Khaldun ini adalah seorang ahli sejarawan muslim dari Tunisia yang hidup pada tahun 1332 sampai 1406. Beliau sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Kalau Anda lihat di peta, itu sekarang adalah sekitar negara Syria. Sejarah menurut pendapat ahli Plato. Menurut Plato,
manusia adalah animal ration dan sejarah merupakan cara manusia mempertahankan hidupnya. Plato ini adalah seorang ahli filsuf, matematikawan juga, dan penulis psychological dialog. Beliau ini pendiri pertama dari Akademi Platonik di Athena. Beliau adalah murid dari Socrates dan muridnya sendiri adalah Aristoteles. Hidup pada sekitar 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ciri utama dari sejarah adalah peristiwa sejarah itu sebenarnya abadi. Artinya tidak pernah akan berubah dan selalu tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, peristiwa sejarah itu unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang secara persis untuk yang kedua kalinya. Ketiga, peristiwa sejarah itu penting karena memiliki arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Itu adalah ciri utama sejarah. Ketika kita belajar sejarah, ada hal yang paling penting atau unsur dasar atau 3 unsur dalam sejarah. Yang pertama, konsep ruang. Ruang itu menunjukkan aspek geografis, yaitu di mana manusia itu tinggal. Setiap komunitas yang tinggal di tempat itu punya pola pikir yang atau sistem budaya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah waktu, ruang waktu. Ruang waktu itu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang terakhir adalah manusianya itu sendiri. Artinya manusia yang berbuat, dan itu yang menyebabkan suatu peristiwa itu terjadi, dan itu dipelajari oleh bidang ilmu sejarah. Sejarah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ruang lingkupnya menjadi 3. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah juga bisa dijadikan sebagai kisah, tapi sejarah juga bisa dijadikan sebagai ilmu. Sebagai peristiwa, itu biasanya kita sudah tahu ada fakta-fakta pernah terjadi dan ini ada realitanya gitu, atau histori realita. Kejadian pada masa lampau tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan manusia pada masa tersebut. Contohnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Kita tahu pada bulan Maret tahun 1946, waktu itu Belanda menekan pemerintah Indonesia, terutama kepada tentara Indonesia untuk mengosongkan kota Bandung. Sebelum dikosongkan, agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan sekutu pada saat itu, makanya TNI membakar kota Bandung. Maka terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Kalau sejarah sebagai kisah, itu menyangkut penulisan peristiwa tersebut. Kenapa? Karena dikisahkan kembali oleh siapa, dan kemudian kadang-kadang ini juga sering ada bentuk subjektivitas dari penulisnya itu sendiri. Kita sering menemui sejarah sebagai kisah itu sering disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, contohnya di dalam buku, majalah, kadang-kadang ada di dalam surat kabar. Dan yang berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Ini yang akan kita pelajari. Sejarah sebagai ilmu itu harus empiris, artinya sesuai dengan bidang-bidang keilmuan. Yang kedua ada objek. Objeknya itu apa? Peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga ada teori. Teorinya itu adalah harus ada sumbernya yang jelas, harus ada kritik terhadap peristiwa sejarah itu sendiri, dan yang terakhir itu harus ada yang namanya penulisan kembali, tapi tidak dengan asal-asalan. Nah, kemudian yang keempat adalah generalisasi. Yang kelima ada metode dalam melakukan penelitian sejarah. Itu sejarah dikatakan sebagai ilmu. Setiap ahli sejarah memiliki pemahaman yang berbeda tentang sebuah peristiwa sejarah. Contoh, peristiwa lahirnya Budi Utomo. Sejarawan Indonesia bilang lahirnya organisasi Budi Utomo itu dianggap sebagai tonggak awal tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Tapi pandangan sejarawan Belanda berbeda. Menurut mereka, itu adalah keberhasilan Belanda dalam menerapkan politik etis bagi
kaum pribumi pada saat itu. Akhirnya muncullah kaum terpelajar. Kalau kita tanya siapa yang benar, siapa yang salah, dua-duanya benar. Tergantung sudut pandang masing-masing orang. Sejarah itu boleh ditulis seperti itu. Tergantung sudut pandang dari masing-masing orang itu sendiri. Asalkan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan. Nah, sebelum saya mengakhiri pembicaraan kita hari ini, saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa pengertian sejarah menurut Anda? Yang kedua, sebutkan pengertian sejarah pendapat ahli lainnya di luar yang tadi saya jelaskan. 1 aja Anda sebutkan. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri ilmu sejarah? Yang keempat, jelaskan pernyataan bahwa sejarah itu abadi. Itu saja PR dari saya. Sampai ketemu minggu depan dalam tema penulisan sejarah.